Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini Minggu tanggal 24 November tahun 2024 Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup ya, dan dapat beribadah bersama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan karena Tuhan baik. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, semakin mengerti kehendak Tuhan dan semakin taat. Diberkati Tuhan dengan apa yang saudara kerjakan, supaya saudara bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang, demi kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, hari ini kita sudah menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul. Kita akan masuk dalam minggu-minggu menjelang Natal. Kita memulai pikiran kita untuk mengingat kembali kasih setia Tuhan, rencana Tuhan yang baik bagi manusia. Ya, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, kami tahu ini semua kemurahan-Mu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami beribadah, menerima berkat dari ibadah ini. Waktu kami mendengar firman, kami diberkati dengan pengertian yang baru, dan lebih maju dalam menjadi pelaku firman, mencintai Tuhan. Bapa, kami sungguh minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27,
dan 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita akan kembali merenungkan rencana Allah, kasihnya Tuhan bagi manusia, isi hatinya Tuhan menjelang masa Natal, supaya kita kembali diingatkan tentang rencana Allah, kasih Allah bagi manusia. Semoga ini membuat kita kuat, bersyukur menghadapi hari-hari, minggu-minggu, bulan, dan tahun yang akan datang. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup, kita tahu Tuhan baik. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mari kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita ulang ayat 28. Allah memberkati mereka, manusia ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ini adalah pesan Tuhan, rencana Tuhan bagi manusia ya. Tuhan mau manusia menjadi wakil Tuhan di bumi, agen representasi Tuhan. Ini bukan hanya bicara mengenai hak, tetapi juga tanggung jawab. Ingatlah saudara, semakin banyak hak diberikan, berarti semakin banyak juga kewajiban dan tanggung jawab. Tuhan mau manusia itu menjadi gambar Tuhan ya, agen Tuhan, duta besar Tuhan, karena diberikan sejumlah potensi ilahi, tujuannya bagi kemuliaan Tuhan ya. Apa maksudnya Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya Tuhan? Maksudnya supaya manusia diberi kemampuan untuk mengelola bumi dan segala isinya. Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ditulis tadi kita sudah baca 2 kali, berkuasa taklukkan. Itu bukan bicara mengenai merusak, mengeksploitasi karena kerakusan ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah memelihara, mengatur ya, mengolah, sehingga terjadi kenyamanan, keamanan, kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Mengapa yang terjadi sebaliknya? Ya, saya dengar berita pengolahan eksploitasi nikel di Indonesia Timur mengakibatkan juga kerusakan hutan di Kalimantan, di Indonesia Barat. Akibat apa? Polusi. Nyampe ke sana. Jadi tindakan manusia merusak alam, tidak menjaganya, tidak mengolah dengan baik, tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena bukan maksud Tuhan manusia diberi hak untuk merusak alam. Ya, konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan Allah atas alam ini oleh manusia mengakibatkan kerusakan. Kenapa bisa begitu? Karena dosa. Dosa membuat rencana Allah, gambaran Allah dalam diri manusia tidak berfungsi dengan benar. Manusia tidak hidup untuk kemuliaan Tuhan,
tetapi manusia hidup untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, egosentris, bersifat merusak, menghancurkan, tidak peduli lagi dengan sesama, ya, cinta akan uang, ya, kasih menjadi sangat kurang bahkan hilang. Manusia hanya berpikir tentang keuntungannya sendiri, tidak berpikir lagi untuk kesejahteraan anak cucunya, tidak, karena dosa. Sehingga manusia menolak rencana Allah, keras hati. Hanya satu jalan untuk memperbaiki semuanya itu, sehingga manusia bisa berjalan hidup sesuai rencana Allah, menjadi gambar Allah, agen representasi Allah, yaitu dengan mengizinkan Tuhan memperbaharui roh, jiwa, gambarnya di dalam diri manusia, yang hanya ada waktu seseorang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, menjadikan dia Tuhan pengatur kehidupan, bertobat dari perbuatan yang lama dan fokus kepada rencana Tuhan, sehingga gambar Allah jadi di dalam manusia itu. Saudara, mari kita renungkan, apakah kita hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah komunitas kita sungguh-sungguh menjadi agen representasi gambar Allah, mendatangkan kemuliaan hormat bagi Tuhan, haleluya, puji Tuhan, lanjutkan, atau sebaliknya, merusak, membuat onar, membuat kerusuhan, membuat hilang damai sejahtera, nama Tuhan dihujat orang. Tidak ada cara lain, datang kepada Tuhan dan bertobat, sebab hanya Tuhan yang mampu mengubah manusia. Teori, ilmu pengetahuan, kemampuan manusia, ilmu apapun tidak bisa mengubah manusia. Mari kita berdoa supaya terjadi hujan lawatan Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan, agar rencana Allah yang baik bagi manusia sebagai agen representasi Tuhan di muka bumi ini dapat terlaksana. Mulai dari dalam hidup kita, baru kita bisa menyebarluaskan itu kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Alkitab katakan, biarlah perbuatan baik kita dilihat orang, dinikmati orang, sehingga orang akhirnya memuliakan nama Tuhan. Apakah itu sudah kita lakukan? Kalau sudah, puji Tuhan. Tapi kalau belum, mari kita mengaku dosa dan bertobat. Dan kita bilang, Tuhan, ampuni saya. Pakai saya untuk lebih hari lebih baik, lebih benar. Supaya hidup saya sungguh-sungguh menjadi alat perwakilan agensinya Tuhan di muka bumi. Oke, jadi itu rencana Tuhan, bahwa manusia menjadi duta besar, agensinya Tuhan, ya, menjadi manusia ilahi, menguasai bumi, merawat, mengaturnya, menjadi kesejahteraan bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Melalui apa? Melalui apa yang anak-anak Tuhan lakukan. Tapi kita sudah dengar tadi, karena dosa, maka terjadilah perubahan 180 derajat. Manusia yang seharusnya memuliakan Tuhan menjadi manusia yang mendukakan hati Tuhan, mempermalukan nama Tuhan, dan merusak bumi, alam ciptaan, bahkan merugikan dan merusak sesama manusia. Kejadian 3 ayat 15, kita lihat ya, apa yang Tuhan katakan waktu manusia jatuh di dalam dosa. Saudara baca Kejadian 3 ayat 15, ini luar biasa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya itu maksudnya si ular, si iblis, ya, akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan itu, ya. Dan engkau, si ular, si iblis itu akan meremukkan tumitnya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia
Masa kini, Kejadian 3 ayat 15 dicatat, engkau dan perempuan itu akan saling membenci. Keturunannya dan keturunanmu akan selalu bermusuhan. Tuhan bicara kepada si iblis. Ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumit mereka. Jadi ada selalu permusuhan. Ya. Ini saudara-saudara, kalau saudara baca lagi pelan-pelan, ini adalah Injil atau berita sukacita yang paling awal. Ya. Bagaimana menanggapi dosa? Manusia tidak berkuasa. Tetapi kasih dan kuasa Allah memampukan manusia, anugerahnya memampukan manusia terlepas dari intimidasi dosa. Dosa menyebabkan perasaan bersalah dan takut menghantui Adam dan Hawa. Itu sebabnya mereka sembunyi ketika mendengar suara langkah kaki Tuhan yang datang di Taman Eden. Mereka juga menolak bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang salah. Bahkan saling melempar kesalahan satu dengan yang lain. Bahkan akhirnya menyalahkan Tuhan. Ayat 12. Mereka nggak sadar, ya, mereka lupa bahwa dosalah yang membuat mereka menjadi seperti itu, membelenggu mereka. Ya. Mereka tidak lagi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Hidup taat, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi duta besar kerajaan Allah. Hidup mempermuliakan Tuhan, tidak. Dan mereka tidak juga menyesal. Akibatnya tidak bertobat. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih dan adil itu harus menghukum perbuatan dosa. Ya. Dan setiap yang terlibat, para pihak harus menerima hukuman. Karena Tuhan itu ingat, Dia Maha Adil. Tapi puji Tuhan, karena Dia Maha Kasih, penghukuman juga bukan akhir segala-galanya kecuali kepada si ular, si iblis. Penghukuman secara fisik, dia merayap di tanah dan memakan debu tanah, ayat 14. Dan pasti binasa, ayat 15. Kepada si iblis itu pasti binasa. Kepada manusia, hukuman diberikan Tuhan bukan untuk membinasakan perempuan dan laki-laki. Tuhan memberi solusi jalan keluar dari penderitaan akibat hukuman dosa. Ada kelepasan dari perbudakan dosa. Sekali lagi, nubuat di Kejadian 3 ayat 15 adalah Injil yang paling awal. Berita sukacita. Inilah kehendak Tuhan, bahwa dari keturunan perempuan itu, dari keturunan Hawa, akan lahir Mesias Juru Selamat yang berkuasa melepaskan manusia dari belenggu perbudakan dosa, yang diibaratkan seperti sengat tipu muslihat si iblis akan dihancurkan tuntas tas. Dosa akan diselesaikan secara sempurna oleh Mesias Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Manusia tidak berkuasa. Hanya Mesias Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus itu yang berkuasa. Untuk melepaskan manusia dari penderitaan berkepanjangan seumur hidup, Tuhan mengusir manusia keluar dari Taman Eden supaya mereka jangan sampai lagi makan buah kehidupan. Lalu harus hidup selama-lamanya dalam penderitaan karena perbudakan dosa. Jadi saudara, di balik murka Tuhan karena Dia Maha Adil, kita bisa lihat Maha Kasihnya Tuhan. Anugerahnya membuat solusi pengampunan dari hukuman. Membuat solusi pemulihan dari hukuman. Hal itu sempurna ketika Yesus Kristus Tuhan kita lahir sebagai manusia, mati di kayu salib menebus dosa kita, sudah lunas dibayar, sudah tuntas penebusan itu. Ya,
Dialah keturunan perempuan yang memusnahkan kuasa dosa, menginjak kepala iblis, menginjak kepala ular melalui kematiannya disalib. Itu diibaratkan tumitnya diremukkan ular. Ya. Jadi inilah kehendak Tuhan. Tuhan merencanakan manusia sungguh-sungguh menjadi agen representasi Tuhan bagi dunia, bagi alam semesta, supaya semuanya sembah dan puji Dia. Tapi manusia gagal karena ketidaktaatan. Manusia jatuh dalam dosa, akibatnya harus dihukum. Tapi maha kasihnya Tuhan, Injil yang pertama kali disampaikan, Kejadian 3 ayat 15, bahwa ada juru selamat, ada Mesias yang akan Tuhan kirimkan untuk menebus dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Mendengar berita ini, bagaimana perasaan kita? Bagaimana sukacitanya kita? Ibrani 9 ayat 27 mencatat, Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi Alkitab tidak mengajarkan reinkarnasi. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi kita semua akan meninggal. Menurut catatan sejarah saudara, tanggal 22 November 1963 ada tercatat 3 tokoh besar di dunia yang meninggal. Siapa dia? Presiden Amerika John F. Kennedy. Dia ditembak saat iring-iringan mobil kepresidenan lewat. Ya. Lalu yang kedua siapa dia? Aldous Huxley, filsuf besar, penulis yang terkenal. Ya, Aldous Huxley. Dia ini ateis, ya, tidak percaya adanya Tuhan, tidak peduli tentang agama. Ya, dia sangat mementingkan pengetahuan. Dia tidak percaya, meragukan hal-hal yang tidak dapat diraba, dilihat dengan panca indera. Hal-hal rohani dia sangat ragu-ragu. Ya. Dan juga dia masih percaya kepada mistik-mistik Timur Asia, ritual-ritual dengan makhluk gaib, ya, makam-makam keramat dan sebagainya. Dia meninggal juga tanggal 22 November 1963. Dan yang ketiga, pembela iman Kristen C.S. Lewis. Dia meninggal juga, ya, di Oxford di Inggris. Kennedy, Huxley, dan Lewis, 3 orang besar terkenal, tapi punya cara pandang yang sangat berbeda. Huxley agnostik, Kennedy meskipun beragama Katolik, dia juga menganut filosofi humanistik yang menganggap bahwa manusia itu yang paling berkuasa atas hidupnya, dirinya sendiri. Manusia itu bebas menentukan dirinya sendiri. Manusia punya potensi yang tidak terbatas, ya, tidak perlu dukungan dari siapapun. Manusia hebat, punya kreativitas dan kebahagiaan yang dia bisa tentukan sendiri. Jadi nggak usah diatur-atur. Begitu ya. Sedangkan C.S. Lewis adalah seorang yang tadinya ateis, tidak percaya Tuhan. Tetapi dia mendapat anugerah, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Dia sangat kreatif, membuat banyak tulisan. Dan banyak tulisannya, novelnya yang dibuat menjadi film terkenal, antara lain Narnia, kalau saudara tahu. Tapi mereka meninggal pada tanggal yang sama. Artinya kematian itu tidak membeda-bedakan orang. Alkitab mengatakan bahwa manusia mulai mengalami kematian ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Kejadian 3.
di Taman Eden. Ya. Kematian itu pasti bagi semua orang. Ya. Siapapun manusia, Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Tapi baca Roma 6 ayat 23. Ada kebenaran yang sempurna. Luar biasa Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia atau karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah adalah hidup yang kekal. Solusi dari maut, ya, kematian kekal, yaitu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada ketersediaan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kematiannya di kayu salib menghancurkan kuasa kematian kekal. Ya, kebangkitannya dari kubur membuat kita dapat kepastian hidup yang kekal. 2 Timotius 1 ayat 10. Jadi saudara, sesudah kita mendengar tentang rencana Allah, solusi Allah, cinta Tuhan yang besar bagi manusia, bukankah kita menjadi kuat, menjadi bersyukur, menjadi bersemangat, menjadi percaya diri, menjadi siap menghadapi masa depan walaupun banyak tantangan, walaupun kita dengar pajak akan naik 12,5%. Barang-barang yang berhubungan dengan sabun, odol, deterjen, minyak, tepung, dan turunannya semua yang terbuat dari tepung akan naik. Mari saudara, kalau kita tahu Tuhan kita yang besar itu mengasihi kita, Dia peduli dengan kita, Dia punya rencana yang hebat dengan kita, maka kita bisa bilang, walaupun bumi bergoncang, tetapi kalau Tuhan besertaku, aku akan cakap menanggung segala perkara, sebab Tuhan yang akan memberi kekuatan kepadaku. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin teguh dan semakin sungguh-sungguh bergantung erat dengan Tuhan. Berdoa sungguh setiap hari, baca firman dan lakukan, setia beribadah, rajin bekerja. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuat solusi. Selamat memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru kalau Tuhan masih kasih kita hidup. Taat dan setialah. Tuhan baik. Dia punya rencana yang hebat bagi saya dan saudara. Asal kita sungguh-sungguh hidup mengasihinya. Tuhan mau kita semua menjadi imamat yang rajani. Orang-orang yang hidup fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kita akan alami pertolongan Tuhan supaya kita dapat menjadi agen representasi Tuhan, menceritakan kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan yang besar. Taat dan setialah. Tuhan menolong kita. Ya Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat rencana Tuhan yang baik, yang besar, solusi Tuhan bagi keterpurukan kami dalam dosa. Tuhan baik, Maha Kuasa. Tuhan juga adil. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih setiamu. Tolong kami taat dan setia setiap hari sampai Tuhan katakan selesai. Apapun tanggung jawab kami, mampukan kami untuk taat dan setia. Roh Kudus tolong kami. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak remaja, para pemuda, para wanita, pria, sampai yang senior. Tuhan menolong kami berdiri teguh, tidak goyah. Bahkan kami semakin erat melekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, semua persoalan kami ke dalam tangan kasih setiamu. Ajari kami Tuhan melakukan kehendak-Mu. Kepadamu kami percaya. Biar terjadi kebangunan rohani dalam hidup kami pribadi, di dalam keluarga kami,
di dalam keluarga besar kami, di dalam jemaat Tuhan, di dalam komunitas kami, bagi bangsa negara kami. Terjadi takut akan Tuhan, dan di seluruh dunia kami berdoa, Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa, terjadi pertobatan besar. Terima kasih. Kami aminkan dan imani apa yang kami doakan, karena kepada Tuhan kami percaya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Angkatlah tangan saudara, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menyertai kami. Cinta dan rencana Tuhan Yesus yang baik ada bagi kami. Penyertaan Allah Roh Kudus menolong kami untuk tambah mengerti tentang rencana Allah yang besar bagi manusia. Tambah taat dan setia setiap hari melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Immanuel. Amin.